Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oke, kali ini gue lagi melakukan riding santai menuju ke arah Gunung Sindur. Biasanya sih gue nggak lewat sini, tapi gue mau coba lewat jalur ini karena biasanya jalur yang gue lewatin itu macet, guys. Ini gue sekarang lagi ada di Pasar Cibinong, Jalan Raya Bogor. Gue mau coba lewat sini. Katanya di sini ada jalan alternatif menuju ke sana yang katanya nggak macet, guys. Nah, untuk kali ini karena berhubung gue lagi lewatin pasar, jadi ya agak ramai nih di sekitar jalan dekat pasar. Jadi kita coba hati-hati, pelan-pelan, karena banyak kendaraan juga yang pada mau ke pasar nih, warga sekitar. Oke, jadi gua mau ke Gunung Sindur, tapi gua lagi pakai motor listrik. Gua lagi pakai motor listrik, motor Polytron Fox R, yang katanya jarak tempuhnya bisa mencapai 130 km. Ya, tapi sorry, gua lupa tadi nge-record start awal perjalanan gua, jadi gua baru ingetnya di sini. Sekarang kondisi baterai masih di 91%. Nanti kita lihat habisnya berapa persen sampai di tujuan. Sekalian nanti kalau udah sampai di sana kita cas lagi. Tapi karena berhubung tujuan gua di tempat tujuan bisa ngecas, jadi gua nggak perlu mampir ke PLN lagi, guys. Oke, saat ini gue masih berada di Jalan Raya Jakarta Bogor. Ini jalan menuju ke arah Gunung Sindur melewati Jalan Raya Bogor, Tegar Beriman, dan nanti lewat jalan alternatif yang bakal gua tunjukin ke kalian semua. Oke guys, jadi di lampu merah yang pertama ini kita masih lurus, guys, masih di Jalan Raya Bogor. Karena kalau kita belok ke kanan itu kita masuk ke daerah Cikaret. Kita lurus aja karena posisinya kita nggak belok ke kanan, lurus itu langsung. Jadi kita gas terus, guys. Ya oke, dari sini kita ambil ke kanan. Kita lewat Jalan Raya Tegar Beriman, guys. Sebelah kanan gua ada motor besar di Cibinong. Sorry gua nggak bisa shoot karena gua cuma pakai satu kamera aja. Itu Mall Cibinong City Mall. Jalan di sini bener lancar, guys. Nggak ada macet-macetan. Suasananya juga masih sejuk, asri, banyak pepohonan. Jalannya bagus, halus, mulus. Dari sini kita masih terus aja, guys, sampai nanti ketemu perempatan pertama. Dari situ nanti kita masih lurus.
Ya, jadi nanti bentar lagi di depan ada perempatan. Patokannya di sebelah kiri gua ada McD. Nah, dari perempatan sini, kalau ke kiri itu arah ke Bogor, ke kanan itu kita kembali lagi ke Cikaret daerahnya. Dari lampu merah ini perempatan ini kita lurus aja. Masih di Jalan Raya Tegar Beriman. Oke guys, kita udah hampir sampai di ujung Jalan Tegar Beriman. Lanjut kita ambil ke kiri. Patokannya itu nanti kita sebelum pom bensin kita ambil ke kanan guys. Nyebrang perlintasan kereta api yang dijaga oleh sukarelawan dari warga sekitar. Nama perlintasannya itu daerah Paseban guys. Jadi pastikan jangan sampai terlewat, apalagi kalau kita udah ngelewatin pom bensin, udah pasti itu kita kelewat. Pelan-pelan aja, kalau udah ngeliat pom bensin kita ambil ke kanan. Nah itu kelihatan tuh guys, gapuranya udah tulisannya Paseban. Kita lanjut nyebrang perlintasan ini guys. Tetap hati-hati guys. Setelah ngelewatin perlintasan ini, kita langsung ambil jalan setapak arah ke kanan. Nah, ikuti jalan ini yang banyak dilalui sama kendaraan motor. Ikutin aja, ambil arah kanan lagi. Cuma untuk lewat jalur sini, minusnya yaitu banyak sekali polisi tidur. Coba kalau kalian gabut, hitung nih ada berapa semua jumlah polisi tidur. Ya, jadi ini jalan ini emang kecil, hanya jalan setapak, tapi bisa dilewatin 2 motor. Makanya untuk menghindari kecelakaan, akhirnya sama warga dibuatkan polisi tidur. Yang cukup banyak lah, tujuannya agar kendaraan-kendaraan yang pada lewat sini nih jangan pada ngebut gitu, pada jalan pelan-pelan aja. Ini kan jalan, bukan jalan raya tapi jalan kampung. Di sebelah kanan gua nih itu rel kereta yang searah sama jalan gua itu menuju ke arah Depok, dari Bogor ke arah Depok. Ya karena ini jalan alternatif guys, jadi banyak juga orang yang lewat sini. Karena emang kalau kita harus lewat Bojong itu muter guys, makanya banyak kan pada kendaraan tuh banyak yang pada lewat jalan alternatif ini. Cuma itu tadi minusnya ya banyak polisi tidur. Jalan santai aja guys, sambil dinikmatin suasananya, pemandangannya, sambil nikmatin aja lah. Jadi nanti di depan setelah jalan cor-coran ini selesai, itu ada jalan batu-batu guys. Yaitu kudu ekstra hati-hati tuh kita lewat situ, karena memang batu-batunya juga agak lumayan licin dan butuh kalian yang konsentrasi yang bagus gitu untuk lewatin jalan batu-batuan ini.
Sampai di sini jalannya masih cor-coran guys. Nanti setelah ini kita ketemu jalan batu-batu. Sebetulnya sih jaraknya nggak terlalu jauh ya guys, dari tadi pas menyeberang perlintasan sampai melewati jalan setapak ini. Cuma karena kelihatan di video jauh, aslinya sih nggak terlalu jauh guys. Nah ini tadi gue bilang ujung jalan cor-coran ketemu jalan bebatuan, ini harus ekstra hati-hati dan tetap fokus sama jalan guys, karena kalau nggak fokus kita bisa kepleset, jatuh, akhirnya repot sendiri. Harus ekstra hati-hati guys lewat jalan ini. Itu kereta menuju ke arah Depok dari Bogor. Jadi ini jalan alternatifnya guys. Gue juga nggak ngerti kenapa jalan ini belum dibuka atau ditembusin ketemu sama jalan raya Tegar Beriman. Padahal ini jalannya udah enak nih guys di sini, jalan besar. Jadi jalan ini tuh nama jalannya itu Jalan Bomang. Bomang itu singkatan dari Bojonggede Kemang. Nah ini jalan alternatif kita yang tadi gue bilang menuju ke Gunung Sindur. Ini jalan ini bisa tembus ke Parung, Gunung Sindur. Bahkan kalau ada yang mau ke mana, ke arah Serpong, Tangerang, nah lebih cepat kalau dari arah Cibinong itu lewat jalan sini, karena jalan sini emang bisa dilihat sendiri itu nggak macet, jalannya kosong, kiri kanannya masih kebun. Ya terus terang nih, karena gua posisinya riding pagi, jadi suasananya masih sejuk guys di daerah sini. Bahkan kalau pas lagi dapat momennya yang tepat, di sini kita masih bisa temuin kabut guys pagi-pagi guys. Karena emang cukup dingin juga nih kalau pagi lewat sini, karena di sini masih udaranya masih sejuk. Harapan gue sih semoga jalan ini nanti bisa diterusin ke tembus ke jalan Tegar Beriman. Jadi buat yang mau ke Parung, ke Gunung Sindur, ke Serpong, Tangerang, yang rumahnya di Gunung Putri kah, Cilengsi atau Cibinong, Bogor, itu bisa lewat jalan ini, karena memang jalan ini ya termasuknya rute tercepat ketimbang harus lewat Depok, lewat jalan raya Sawangan atau lewat jalan Soleh Iskandar Bogor. Tadinya waktu gue belum tahu jalur ini, gue selalu lewat jalan raya Sawangan Depok guys. Cuma setelah gua nanya-nanya, di rekomendasi sama teman gua jalan ini, ya akhirnya setelah gua tahu, ya gua akhirnya lebih milih jalan ini ketimbang lewat sana. Karena kalau buat ngejar waktu, karena kan gue juga ada kerjaan juga nih yang harus bolak-balik ke daerah Parung, Gunung Sindur. Jadi gue lebih ya ngerasa kebantu aja dengan adanya jalan ini, karena posisinya rute ini tercepat, nggak macet pula, jalannya juga halus, enak, udah coran semua. Jadi untuk jalan ini kira-kira panjangnya sisa sekitar 10 kiloan ya,
sampai nanti ketemu ujung jalan ini itu ketemu jalan Bogor Jakarta. Jadi kalau keluar dari jalan ini nih nanti, memang jalan ini banyak perempatan guys. Jadi kita tetap berada di jalan yang lurus ini, yang jalan raya Bomang ini, jangan belok-belok. Kalau ketemu perempatan tetap lurus aja, ikutin jalan. Dan nanti kalau setelah di ujung jalan ini, kalau kita mau ke Bogor bisa kita ambil ke kiri. Kalau kita mau ke arah Ciputat, arah mana, Pondok Indah Jakarta Selatan, kita ambil ke kanan. Atau bahkan kayak saya nih mau ke arah Gunung Sindur, nanti gue tinggal lurus aja karena kan ada perempatan. Jadi nanti kanan arah Jakarta, kiri arah Bogor, gue yang arah lurus. Oke guys, simak terus perjalanannya sampai nanti di tujuan di Gunung Sindur. Sambil kita update baterai juga, sampai di tujuan baterai tersisa berapa persen. Karena yang gua pakai ini motor listrik yang katanya jangkauannya jauh, dan terus terang juga motor ini saat ini sebagai motor pengganti gue pada saat touring. Biasanya gue touring pakai motor bensin, cuma dengan adanya motor listrik ini touring gue jadi lebih hemat. Karena sekali perjalanan, maksudnya dari 0 sampai 100% baterai habis, untuk biaya pengecasan itu gua jauh lebih murah biayanya ketimbang gua harus ngisi bensin kalau pakai motor konvensional. Untuk biaya pengecasan gua dari 0 sampai 100 itu biasanya nggak sampai di 10.000 guys. Jarak tempuhnya yang udah pernah gue capai paling maksimal itu di 110 kilo. Mungkin untuk hasil jarak tempuh itu setiap motor beda-beda karena tergantung dari medan jalan, terus sama bobot ridernya, sama barang bawaannya. Jadi mungkin hasilnya nggak akan sama. Tapi kalau untuk ngedapetin jarak tempuh yang segitu yang gue pernah capai, yaitu gue harus ekstra sabar. Artinya gue nggak bisa pakai motor ini seenaknya gue kayak motor bensin. Karena kalau mau ngejar jarak tempuh ya gue harus bawa kendaraannya tuh harus seirit mungkin. Jadi gue nggak bisa ngebut, ya gue harus panteng di 30 atau 40 km per jam. Nah itu kemungkinan masih bisa dapat. Tapi meskipun gue udah pakai kecepatan di 30 atau 40, kadang di satu momen gue juga nggak dapat target yang gue inginkan gitu, yaitu di 110 km. Karena apa? Ya itu tadi, menyesuaikan jalan, entah banyak tanjakan atau jalan rusak atau macet, itu juga berpengaruh juga tuh ke baterai, bisa nguras baterai juga gitu. Karena untuk kali ini tujuan gue ke Gunung Sindur itu termasuknya jalannya agak landai ya, datar-datar aja. Jadi sih harapan gue dari tadi start baterai di 91%, sampai di tujuan paling sekitar 37 kiloan lah. Nah itu paling estimasi gue baterai gue kepake sekitar 30-40%. Artinya dengan baterai gua yang ada saat ini mungkin masih sisa banyak, tapi tetap untuk biar tenang, biar nyaman sampai di tujuan gua ngecas lagi. Tapi emang gua nggak mau artinya saat ini gua nggak mau coba ngecas ke PLN dulu, karena emang di tujuan tempat gua nanti di sana gua bisa ngecas, jadi gua ngecasnya di sana. Biasanya kalau gue melakukan perjalanan jauh kayak gini, yang gue cari itu pasti itu kantor PLN. Kalau mau ngecas di kantor PLN itu biasanya udah tersedia, terutama di kantor UP3 PLN atau PLN ULP. Nah itu biasanya sudah tersedia, minimal SPLU. Karena gue juga pernah melakukan perjalanan mudik
Lebaran tahun kemarin pakai motor ini juga ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Kroya ya. Jadi setiap kali gue mau ngecas itu ya yang gue cari kantor PLN, dan ada beberapa petugas dari PLN ngasih penjelasan ke gua bahwa gak usah khawatir kalau mau melakukan perjalanan touring misalkan atau mudik pakai kendaraan listrik. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti mau ngecas di mana. Jadi udah ini aja, belum berangkat kita udah prepare aja, kita hitung-hitung estimasi jarak, terus kita mapping kira-kira nanti mau singgah di mana untuk ngecas, dan usahakan kalau bisa ngecasnya di kantor PLN aja karena memang udah disediakan dan kita bayar sesuai dengan yang kita gunakan gitu. Bagaimana cara bayar atau ngisi di di PLN, nanti gue buatin video berikutnya deh gimana caranya, terus di mana posisi ngecasnya, cara ngecasnya gimana, nanti gue jelasin di video selanjutnya secara detail gitu. Jadi lanjut, waktu lagi perjalanan mudik kemarin dari Jakarta, bukan dari Jakarta, saya dari Depok sampai ke Kroya, saya main aman. Jadi di kapasitas baterai setelah dipakai dari 100% turun ke 50%, saya pasti cari PLN untuk ngecas. Jadi gitu, di setiap baterai sudah turun 50%, gue pasti ngecas, nyari PLN. Biasanya di PLN itu ada dua ya yang biasa gue gunain kalau buat ngecas. Yang pertama itu lebih sering pakai SPKLU, dan ada juga SPLU. Betulnya SPKLU itu peruntukannya untuk kendaraan listrik mobil, bukan motor. Tapi itu dulu. Sekarang motor juga bisa ngecas pakai SPKLU selama kita punya konverternya atau sambungannya yang bisa buat ngecas di adaptor kita. Jadi sekarang motor pun juga bisa ngecas di PLN, di SPKLU, nggak mesti di SPLU, karena awalnya memang SPLU ini yang direkomendasiin sama PLN untuk kendaraan listrik bermotor roda 2 buat melakukan pengecasan. Nah, plus minus sih kalau kita mau ngecas di SPKLU atau di SPLU. Kalau kita ngecas di SPKLU, minusnya kita rebutan sama mobil dan kita harus punya konverternya. Tapi kalau di SPLU, minusnya yaitu tadi, kita kalau ngecas, misalkan kita melakukan pengisian token KWH-nya 10.000, sedangkan yang kita gunakan hanya 5.000. Nah, itu sisanya dana itu nggak bisa di-refund. Beda dengan SPKLU, kita beli 10.000, yang kita pakai hanya 5.000, nanti sisanya bisa di-refund. Jadi seperti itu. Nah, untuk di sini, di perempatan ini kita masih lurus, kita masih tetap ada di Jalan Raya Bomang.
Oke guys, jadi bentar lagi kita mau sampai di ujung Jalan Raya Bomang. Nanti di perempatan kita ambil ke kiri sedikit, langsung ambil kanan arah ke Jalan Ciseeng. Kita ambil ke kiri sedikit, nyebrang jalan, ambil arah ke kanan, di Jalan Raya Ciseeng. Oke guys, jadi itu tadi perjalanan singkat gua dari Cibinong menuju ke Gunung Sindur yang sebentar lagi kita sampai, dan baterai sampai sini kesisa 65% guys. Gimana guys, kalian suka nggak sama ini? Kalau suka silahkan subscribe, like, dan komen. Sampai sini dulu ya guys videonya. Bye bye.